Jangan mengandalkan motivasi, tapi bangunlah habit. Halo Iderain, welcome terus update kanal. Kali ini aku pengen bicara gimana caranya agar kita bisa konsisten dalam belajar bahasa Belanda dan juga bahasa lain yang mungkin kita sedang pelajari. Mengapa ini penting? Karena biasanya yang jadi hambatan utama dalam proses belajar bahasa itu adalah motivasi dan konsistensi. Magerlah, bosanlah, dan banyak alasan lainnya. Padahal untuk bisa menguasai bahasa Belanda dan juga bahasa apapun secara efektif diperlukan konsistensi dalam belajar. Waarom? Lagi-lagi karena kita nggak tinggal di Belanda, makanya kita yang harus menciptakan lingkungan untuk belajar, kita yang harus kontak sesering mungkin dengan konsisten dengan bahasa Belanda. Syukurlah teman-teman, kita hidup di abad 21 di mana ada banyak sekali sumber daya yang bisa kita lakukan, ada internet, ada komputer, ada smartphone, dan kita nggak harus kemana-mana untuk belajar. Literally duduk aja di rumah, kita bisa belajar apapun, bahasa apapun. Kita bisa pakai Google, YouTube, internet, dan puluhan, bahkan mungkin ratusan aplikasi untuk belajar bahasa yang mostly bisa kita pakai secara gratis, free. Lagi-lagi masalahnya adalah sulit untuk memulai, dan bagi yang udah memulai, sulit untuk konsisten. Seperti kata orang bijak, kebanyakan orang itu nggak memulai. Dan kebanyakan orang yang memulai tidak meneruskan. Dan kebanyakan orang yang meneruskan pada akhirnya tetap menyerah. Dan hanya orang-orang yang tidak menyerahlah yang akhirnya akan menang. Asik. Lalu, what zouden we doen? Gimana solusinya? Yang pertama adalah know your waarom. Perjelas alasan kenapa kamu belajar bahasa Belanda. Apakah kamu hanya pengen coba-coba atau kamu emang jatuh cinta dengan bahasa Belanda? Cinta dengan bunyinya, cinta dengan kultur Belanda, atau hal-hal lain yang terkait dengan Belanda? Atau mungkin kamu harus belajar bahasa Belanda karena emang kamu harus. Mungkin karena kamu harus ujian atau kamu dipaksa oleh something lah untuk belajar bahasa Belanda. Alasan yang paling kuat tentu saja adalah cinta. Kalau kamu cinta dengan bahasanya, suka dengan bahasanya, maka besar kemungkinan kamu akan tetap konsisten. Kamu akan terus termotivasi untuk belajar bahasa Belanda. Tapi Bang, gimana kalau misalkan aku nggak suka nih dengan bahasa Belanda? Aku nggak suka dengan bahasanya, tapi aku harus belajar. Aku entah dipaksa oleh something lah untuk belajar bahasa. Kalau misalkan kasus kamu kayak gini, maka solusi yang bisa aku tawarkan adalah hubungkan bahasa Belanda dengan minat-minat kamu, dengan hobi-hobi kamu. Misalkan, kalau kamu hobi olahraga, maka tontonlah konten-konten olahraga dalam bahasa Belanda. Kalau kamu hobi makanan, ya nontonlah konten-konten mukbang dalam bahasa Belanda. Intinya explore apa hobi dan minatmu dan kaitkan dengan bahasa Belanda. Itu solusinya. Tapi intinya adalah perjelas alasan waarom leer jij Nederlands. Yang kedua adalah buat goal dan timeline yang jelas. Goal dalam hidup dan dalam hal apapun adalah sesuatu yang amat sangat penting. Karena itu yang akan mengarahkan tindakan dan mengarahkan hidup kita. Tanpa goal, apa yang kita lakukan itu nggak akan terarah, nggak akan punya visi. Pun dalam kita belajar bahasa, penting untuk punya goal dan timeline yang jelas. Jangan buat goal yang samar-samar kayak pengen jago berbahasa Belanda. Itu terlalu samar-samar. Tapi instead, buatlah goal yang spesifik. Misalkan, pengen bisa ngomong atau baca buku bahasa Belanda dalam waktu 1 tahun. Atau mungkin misalnya pengen bisa menguasai percakapan dasar sampai menengah itu dalam waktu 6 bulan. Atau pengen bisa kuasai kosakata dasar, 1000 kosakata dasar atau percakapan dasar dalam waktu 3 bulan. Nah, itu feel better karena nggak ngawang-ngawang dan target waktunya atau timeline-nya jelas. Ingat, setiap bahasa itu punya 4 komponen. Ada yang namanya lezen, membaca, luisteren, mendengarkan, spreken, ngomong, dan schrijven atau menulis. Aku pribadi, karena aku suka baca, aku selalu mengutamakan input dulu, lezen dan luisteren dulu, ketimbang sebelum aku belajar output atau spreken dan schrijven. Karena aku suka baca dan aku suka nonton random video di YouTube. Itulah kenapa aku lebih memprioritaskan lezen dan luisteren. Nah, kalau misalkan goal kalian mungkin beda, maka ya disesuaikan dengan goal kalian. Mungkin kalian pengen cepat bisa cas-cicus ngomong bahasa Belanda, maka geen problem, langsung aja pelajari kosakata dasar, percakapan dasar, dan banyakin listening, dan langsung banyakin spreken atau speaking sedini dan sesering mungkin. Yang ketiga adalah buat action plan yang jelas. Action plan adalah apa yang akan kamu lakukan dagelijks atau on daily basis
untuk belajar bahasa Belanda. Ini juga harus jelas, contoh katakanlah kamu punya 1 jam per hari nih untuk belajar, maka bisa kamu bagi 5 menit untuk main Duolingo, 15 menit untuk review Anki, review vocab pakai Anki, kemudian sama juga belajar grammar, 20 menit untuk baca artikel atau cerita atau buku bahasa Belanda, dan 20 menit lagi untuk listening, mungkin podcast atau YouTube Belanda. Intinya buatlah action plan yang jelas, spesifik, lengkap dengan durasi waktu, dan kapan kalian akan melakukannya tiap hari. Yang keempat adalah bangun habit. Jangan mengandalkan motivasi, tapi bangunlah habit. Mungkin kamu udah pernah dengar ungkapan tersebut, which is true, ik denk, karena motivasi itu biasanya fluktuatif, naik turun. Tapi habit adalah kebiasaan yang kita akan tetap melakukannya, ya karena kita udah terbiasa untuk melakukannya. Tanpa banyak mikir, tanpa beban pun kita akan melakukannya, karena udah terbiasa. Nah, gimana cara kita membangun habit belajar bahasa Belanda? Solusinya adalah mulailah dengan hal-hal yang small, kecil, short, singkat, dan simple, sederhana. Jangan mulai dengan baca buku bahasa Belanda 1 jam per hari, tapi coba mulai dengan baca artikel atau cerita sederhana Belanda 5 menit atau 10 menit per hari. Kalau misalkan udah konsisten dilakukan tiap hari selama 1 bulan, naikin jadi 15 menit. Konsisten lagi 1 bulan, naikin lagi jadi 10 menit, dan seterusnya. Kalau misalkan kita sukanya nonton gitu atau listening, maka jangan mulai dengan nonton konten bahasa Belanda, film Belanda 1-2 jam, tapi mulailah dengan nonton video singkat 5-10 menit tiap hari. Kemudian pas sudah konsisten 1 bulan, naikin jadi 15 menit, konsisten lagi 1 bulan, naikin jadi 20 menit, dan seterusnya. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, lakukan dengan konsisten tiap hari, dan biarkan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kemudian yang kelima adalah temukan metode dan konten-konten yang enjoyable, yang kamu suka gitu. Temukan metode yang kamu suka dan jangan paksain metode yang tidak kamu suka. Disinilah penting bagi kita untuk experimenting atau bereksperimen, uji coba berbagai teknik dan metode untuk belajar bahasa Belanda. Mana yang cocok, pertahankan. Mana yang nggak cocok, buang. Jangan dipaksa untuk dipakai. Ini penting banget buat menjaga konsistensi belajar, supaya kita enjoy dengan prosesnya. Kalau misalkan kamu lebih suka listening podcast atau nonton film, ya ngapain harus baca buku bahasa Belanda yang panjang gitu. Lebih fokusin aja ke listening podcast mungkin, dan baca transkrip podcast tersebut, kemudian kumpulin vocabulary-nya. Kalau kamu suka nyanyi, ya udah belajar bahasa dengan nyanyi. Kalau kamu lebih suka emang belajar grammar, latihan grammar, ya go for that. Kalau misalkan kamu lebih suka langsung latihan ngomong, ya do it. Langsung praktekkan kosakata dasar, frase-frase dasar, dan cari partner gitu buat latihan spreken. Pun kalau dalam hal konten, kalau misalkan kamu lebih suka konten makanan, hiburan, musik, dan seterusnya, ya nggak perlu maksain diri untuk nonton konten kayak ekonomi, politik, kesehatan, dan sejenisnya. Kalau kita belajar bahasa dengan metode yang kita suka, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mempertahankan konsistensi belajar harian. Maka coba mulailah kritisi diri kita sendiri, tanyakan nih, gimana sih style belajarku, apa sih metode yang cocok buat aku, dan konten jenis apa yang aku suka untuk tonton, suka aku baca dan dengarkan. Oke, dat is allemaal jongens en meisjes voor vandaag. Terima kasih udah menonton. Aku harap ini ada gunanya buat kalian 5 hal ini. Heel veel bedankt. Het is leuk dat je kijkt. Ya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Doei!